The Pastors Fellowship Gereja Kabar Baik Indonesia, GKBI, se-Jabodetabek berlangsung di GKBI Tumbuh Bersama, Blok M, Jakarta Selatan, pada Rabu 13 November 2024. Bertindak sebagai tuan rumah adalah Pendeta Dames Yahaan, pemandu pujian adalah Pendeta Yubel dan khotbah oleh Pendeta Hermon Siregar. Berikut liputannya yang didokumentasikan oleh Pendeta Tonggor Siahaan. Dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya, sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju buat kemenangan, bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini menarik, saudara. Kenapa saya katakan menarik? Karena kita ini memang makhluk, ya, makhluk sosial katanya. Jadi Bapak ini memang sedikit berbau psikologi, ya. Kita ini adalah makhluk sosial yang selalu suka dikatakan beradaptasi dengan lingkungan. Ya, kita duduk di mana-mana pasti adaptasi dengan lingkungan itu kan pasti cepat, ya. Kita pakai contoh Bobo di majalah Bobo itu, kalau saudara pernah membaca cerita Denny manusia ikan itu kan terdampar di laut ceritanya, lalu dia bergaul dengan laut, ya akhirnya dia manusia darat yang bisa hidup di laut gitu kan. Lalu Tarzan juga gitu kan, kalau ceritanya itu dia terdampar di hutan, ya nggak ada manusia di situ, dia bergaul dengan binatang dan pada akhirnya dia bisa mengerti semua bahasa binatang juga di sana. Saya rasa Amsal 27 ini ada 16 ayat di atasnya yang sebenarnya dijelaskan oleh penulis Amsal ini tentang relasi dengan sesama. Dengan sesama itu hanya dua aja sebenarnya. Ya, saya mengatakan dia baik atau saya mengatakan dia tidak baik. Ya, kalau jahat kan enggak. Ya, karena psikologi kepribadian kan bilang gini, psikologi behavior itu ya, manusia itu netral sebenarnya. Tergantung bagaimana dia dipengaruhi. Jadi artinya manusia itu tidak selamanya akan jadi jahat kalau dia tidak dipengaruhi oleh orang yang jahat gitu ya. Nah, tapi di 16 ayat itu, wah, itu manusia itu silih berganti kan. Orang fasik lah katanya, orang bobal, orang begini, orang itu katanya. Nah, sehingga hipotesis sementara dari penulis Amsal ini dalam ayat 17 memang boleh terjadi seperti itu. Pengalaman-pengalaman kita dengan manusia kadang-kadang menyakitkan juga. Ya, Pak Manguruk kan punya pengalaman dengan dengan orang Nias gitu ya. Ya. Saya juga dulu pernah dengan orang Nias juga waktu di GKB itu ya. Perjamuan kudus, mereka nggak perjamuan kudus. Wah, itu tantangan besar buat saya. Tapi hari itu juga saya bersihkan semua, nggak ada lagi di kelompok saya gitu ya. Ya karena bayangin di jemaat pelayannya tidak perjamuan kudus, semua ngangkat roti, ya kan? Mereka tidak angkat roti. Wah, itu nggak tahu kenapa ya. Ya jadi akhirnya hipotesis sementara itu yaitu tadi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi apapun yang terjadi katanya, yang sebenarnya mendewasakan kita, menajamkan kita. Pisau itu, saudara-saudara, pisau atau parang atau apa, ya. Ini biasanya alat asal itu ada 3 setahu saya. Yang pertama batu asa, yang kedua kulit, yang cukur jenggot itu kan pakai kulit tuh, katanya, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ya besi. Itu biasanya di tukang sapi itu kan biasa olahraga itu dia ya. Nah, kalau batu asa di asrama Kabar Baik kan pakai batu asa itu kali itu ya. Untuk motong lele kan dia pakai batu asa, nggak pakai besi ya Pak ya sana. Asrama biasa. Supaya tajam apa? Orangnya tajam, Tonggor yang berdoa. Berdoa lagi gimana teman nggak sebisa. Menajamkan pisau. Iya. Saya bingung juga. Katanya dia Calvin, tiba-tiba dia bilang udah Arminian lagi keras itu ya. Oke, nah besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bagaimana sih caranya itu? Yang pertama kita harus tahu bahwa kita punya
potensi laten yang berbeda-beda. Saya menggunakan istilah potensi laten. Artinya gini, kita sebenarnya semua punya potensi. Kita harus sadar itu ya, nggak ada kita nggak punya potensi. Dan semua potensi itu kita akan gunakan dalam pelayanan, dalam hal apapun. Tapi yang paling menarik, kita punya potensi laten. Potensi laten itu adalah potensi yang tersembunyi, yang kita tidak tahu. Dan itu akan muncul dengan tiba-tiba dalam kondisi-kondisi tertentu, atau dalam latihan-latihan tertentu, itu akan menolong kita. Potensi-potensi laten itu. Dan potensi laten itu yang membuat kita punya kelebihan dari yang lain. Ya, saya punya tim borang itu cukup banyak Bapak Ibu. Tim borang akreditasi itu, termasuk Ibu Susi gitu. Tapi sekarang tinggal berdua. Dan kami tidak menyerah untuk itu. Mereka mungkin sudah mulai menyerah, tapi dengan potensi laten kami berjuang untuk membuat. Ya, suatu ketika saya minta ketua, itu dibikin dong. Itu kan ada, tinggal dinarasikan. Ada yang bisa dicontek nggak? Ada yang gitu. Nah itu kalau sudah ada yang bisa dicontek, berarti dia tidak berbuat sesuai dengan apa yang ada di STP. Ya, saya tahu apa yang ada di STP itu, sekalipun nggak ada, belum ada data dan apa dan lain sebagainya, kan kita sudah lakukan kan. Apa yang kita lakukan itu kan itu evaluasi diri kita, dan itu yang harus kita buat dengan baik gitu. Nah, guru itu katanya, guru dalam filsafat Pak, itu saya ngajar filsafat Pak. Salah satu tugas guru itu harus mampu mengeluarkan potensi laten dari murid yang dia sudah, yang diajarkan, dari naradidik gitu ya. Jadi kalau kita ngajar, kalau terjadi misalnya Pak Mangurub dihanati sama orangnya sipil, berarti Pak Mangurub tidak berhasil mengeluarkan potensi latennya, atau berhasil mengeluarkan potensi latennya untuk berkhianat, bisa juga, ya kan? Kan tidak semua orang berani memukul dosennya. Bisa nggak kita bayangin seorang yang kita besarkan kita dipukul? Satu meja, ya kan? Kita dipukul loh. Dipukul itu semua orang bisa kayak gitu. Nah itu udah sangat iudas banget tuh. Pengkhianatan yang sangat besar itu ketika apa? Hanya di Papua ya, kata apa namanya? Sampai itu buku Don Richardson ya, yang bilang kan? Don Richardson. Ya, hanya di Papua katanya. Yang bangga yang kayak dengan Pak Mangurub itu. Karena itu udah sebut namanya siapa tuh? Yang bilang Yesus karena nggak semuanya. Oh, Yus dengan Iya, Yus kan misalnya ya, Yus itu. Harefa itu misalnya. Kan nggak semua bisa, enggak. Kalau di Papua kata Don Richardson itu, kalau bisa ada orang seperti itu, pahlawan dia. Makanya Yudas itu jadi pahlawan. Karena apa? Karena bisa mengkhianati gurunya. Jadi dia bisa membesarkan, Pak Tonggor bisa dibesarkan sama Pak Mangurub. Kalau Pak Tonggor bisa berhasil memotong Pak Mangurub, berarti Pak Tonggor berhasil. Jadi apa namanya? Jadi pemimpin hebat itu. Waktu itu saya baca bukunya si Don Richardson itu seperti itu. Nah artinya di Papua itu seperti itu model. Tapi yang mau saya kasih tahu sama saudara, itu tidak potensi laten yang seperti itu. Itu adalah sebuah keliaran sebenarnya. Dia liar dengan keinginan-keinginannya. Nah seharusnya potensi laten itu sesuatu yang memang bisa membangun tim kita. Nah itu dia. Jadi ini kita tinggal berapa ya? Nggak tahu ya. Makanya saya kan kemarin, kenapa saya tanya Bapak Ibu, ini kok nggak pada daftar gitu misalnya. Sebenarnya saya sedang mau ngecek juga berapa sih kita di GKBI di Jabodetabek. Karena mereka kan sekarang banyak sekali manusia-manusia yang nggak pernah muncul jadi manusia mereka itu semuanya itu. Iya. Tiba-tiba nongol semua itu. Iya. Jangan sampai kita digugat kan, yang menganggap apa namanya, itu cuma kecil, nggak banyak orang di situ katanya gitu. Kami lebih banyak dari dia katanya gitu. Nah itu. Jadi dan Bapak Ibu kalau boleh janganlah cepat-cepat merubah nama gereja dulu gitu. Rubah aja nama gerejanya. Nanti kita akan kalah itu. Ya, akan kalah kita gitu loh. Jadi memang harus bertarung kayak GKSI itu kan, bertarung sampai mati ya dua kubu gitu. Nggak ada berubah-ubah nama gitu. Semua mempertahankan ya GKSI semua berjati setia kan. Mau pendetanya mau ngalami bagaimana ya pokoknya bertahan gitu. Nah yang paling bagus sebenarnya potensi laten itu ketika Daud dan Goliat berantem itu. Perang, semuanya perang tuh. Kekuatan dia melihat itu loh, kemampuannya dia melihat Goliat yang tinggi itu dan dia bisa apa itu? Melepaskan ketapelnya dan mengenai si Goliat itu bagi saya itu potensi laten yang sangat luar biasa yang tidak semua orang memiliki seperti itu. Ya, jadi mari potensi kita banyak,
kita kuat, tapi kita diberi kekhususan juga, kita punya potensi laten. Dan potensi kita itu berbeda-beda. Dan itulah yang menajamkan kita satu dengan yang lain. Yang dibilang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kadang-kadang, ya apa aja nih dalam hidup kita, ada-ada aja kita. Lucu-lucu kadang-kadang kita lihat. Tapi itu sesuatu perbedaan yang sebenarnya, ya kita saling menajamkan. Tadi bapak ini bilang sama saya, waduh, ganjil genap nih mobil, nggak bisa. Saya, oh udah punya mobil sekarang, saya bilang gitu. Oh udah. Tapi saya nggak kecewa juga, karena apa? Karena artinya gini, oh saya bercanda aja, Bapak ini mantap menggabungkan kerajaan Allah dan kerajaan dunia, sehingga apa dengan cepatnya kan? Iya kan? Artinya Bapak Ibu jangan pesimis dengan apapun dalam hidup kita, karena kita punya potensi masing-masing kan. Saya tahu, ketika Pak Manguru barang istri saya dari Sukabumi, kenapa kalian nggak ngambil mobil katanya dia? Dia mulai dokter-dokter istri saya, jadi saya, karena istri saya nyampaikan kan. Pak Manguru bilang, kenapa kalian yang ambil mobil? Kata-kata itu, suruh ambil mobil gitu ya. Tapi tak mendorong saya juga untuk ambil. Karena saya agak berbeda. Mungkin kalau dibilang hidup, apa namanya, hidup apa adanya itu saya kali ya, biar karena kalian. Bukan khusus yang laporan? Hah? Istri Bapak yang laporan? Istri saya Pak. Iya. Makanya pelihara anjing gak berkebaikan. Kalau mau referensi perbaikannya, servisnya, Ya, tapi kalau kanker dia ya jadi waktu kita. Ya, itu. Jadi potensi laten kita itu yang penting Bapak Ibu ya. Kita bangun lah ya. Saya Pak Manguru khusus komputer Pak? Iya, tapi bisa ya Pak? Bisa. Nah yang seperti itu yang saya bilang. Ya. Yang kita nggak pernah belajar, Ya. tapi kita bisa kerja gitu. Tuh, saya juga nggak pernah belajar apa namanya komputer, nggak pernah belajar apa-apa. Tapi kalau di dulu saya dianggap IT, sama Yayasan Dusun saya dianggap IT. Saya bingung juga. Ini saya bukan orang IT gitu loh, tapi dianggap IT. Kalau ada apa-apa di sana, apa itu bayar katanya. Padahal kita kan bukan ya. Tapi memang ketika diutak-atik kita jadi bisa gitu. Dan tidak jarang kan apa namanya banyak orang kan, saya belajar dulu gitu. Kalau saya bisa nggak Pak? Bisa gitu aja, coba aja udah. Ya nanti nggak bisa ya saya tanya orang. Tapi kalau saya nggak bisa saya utak-atik. Ya, kemarin tuh saya bilang Bu Susi, ini nggak bisa dinaikin gimana nih ya? Saya bilang gitu ke Lambik gitu ya, nggak bisa dinaikin, nggak bisa disamit nih gimana nih? Kita cari semuanya nggak ada, nggak bisa ya, nggak ada tombol yang untuk bisa melihat samitnya. Tapi malam saya coba utak-atik lagi, saya lihat ada lubang kecil. Ketika saya bayar 5 juta, ada lubang kecil. Begitu buka lubang kecilnya, oh di situ dia sembunyikan itu. Baru ada pilihan. Baru ada pilihan. Jadi artinya Bapak Ibu, semua yang terjadi di dunia ini bisa kita taklukkan kalau kita punya apa? Potensi laten itu. Nggak ada yang nggak bisa ditaklukkan. Ya kita mungkin membayangkan Pak Manguru tadi bilang, oh kami akan Kalimantan gitu. Ya berarti kan dia akan mengeluarkan semua potensi latennya di sana. Saya akan bilang 40 mahasiswa dan kita butuh 40 juta itu benar Pak. Di Dulus itu segitu kalau pengeluaran. Untuk 30 sampai 30 ya 30 mahasiswa ya Bu Susi ya. Sekitar 40 sampai 50 juta ya. Kalau kita mau memang perlu itu benar tuh hitungannya. Tadi saya pikir kan dia bilang 30 juta. Kalau 30 juta itu pasti makan tahu tempe aja setiap hari. Ya. Ya nggak mungkin kan. Nah jadi mari kita belajar. Tapi ibu agak stres mendengar kata-kata itu kan. Kapan lah beli bahagia? Udah bahagia. Iya. Mahasiswa cari uang dia buat dia sama saya apa? Gitu kan. Tapi itu penderitaan kalau sama pendeta kali ya. Yang kedua, mesti menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Gimana caranya? Yang kedua itu kita harus tahu bahwa kita punya temperamen yang berbeda juga. Nah supaya tajam Pak. Apa Bapak Samuel ya Samuel. Saya ngeliat aja Samuel. Pak Manguru apa Pak? Samuel juga kan? Nah, koleri, ya koleri, ya koleri. Kalau Bu Susi? Melankoli. Bukan, pragmatis, makanya kacau. Dia orang pragmatis itu. Iya. Pak Lingo karena pendiam mungkin agak susah kita tebak. Melankolis ya. Ya, tapi dia orang melankolis. Baringo tidak dapat disimpulkan karena Karena apa? Gak punya DNA. kata logika Iya. tidak dapat disimpulkan. Oke. Udah 3 kali. Terus. Temperamen itu kan cuma 2 ya. Ekstrovert dan introvert. Kalau dibagi dia kan. Oh, iya. Nah, yang ekstrovert itu ada kolerik, ada sanguin. Kalau yang introvert itu kan ada melankolis, ada pragmatis dan ada melankolis. Bisa kita rubah nggak Bapak Ibu? Nggak bisa.
Itu udah bawaan. Temperamen itu seharusnya diapain? Dikuduskan, ya kan? Dikuduskan di dalam Kristus itu, di dalam Roh Kudus yang memberikan kepada kita. Lalu yang berikutnya apa? Dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi temperamen itu harus dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau Pak Mangurut orang marah-marah melulu, itu bahaya kan? Bahaya nggak Pak? Jauh dulu Pak. Bahaya lah. Hah? Bahaya. Tapi ketika ada Roh Kudus, itu akan terkendali dengan baik. Ketika Bapak tadi bilang, waduh, diizinkan Tuhan saya sakit, dan keterbukaan berkata, ini karena saya tidak saat teduh, itu dipengaruhi temperamen juga Pak. Kalau saya nggak mau bilang saya nggak saat teduh, malu saya bilang saya nggak saat teduh, ya kan? Tapi kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Temperamennya yang mempengaruhi dia, mendominasi sehingga ngomong apa adanya, ngomong sangat terbuka sama siapapun. Kenapa mau urut? Hah? Terbuka Sama. Bapak kan sama dengan di orang-orang kolerik juga kan Pak? Yang di kelompok ini yang sangat melankolis itu cuma Pak Herman. Oh iya. Iya. Ya kan ya, benar nggak? Iya. Polis suka menghayal. Selalu melo. Suka menghayal. Oke, Bapak, jadi temperamen kita berbeda-beda. Tapi kita bersyukur loh ya, nggak pernah kita berantem gitu. Ya, saya nggak tahu juga Andreas Priadi kenapa bisa pergi dari kita. Bingung juga saya. Tiba-tiba dia katakan, saya pendiri katanya. Wah, itu hebat tuh Bapak. Ya, saya membayangkan seperti siapa itu kalau di Israel itu yang tiba-tiba dia berkhianat gitu kan. Wah, kenapa harus berkhianat ya? Ya, atau juga sama-sama. Udah pernah ada GKB1. Oh, GKB1, lalu apa yang salah dengan GKB1? Yang salah cuma satu Pak Tonggol. Mereka nggak memimpin, itu aja. Iya. Itu aja persoalannya. Nggak susah menganalisa itu. Kenapa mereka masih berusaha untuk memecah? Kenapa? Mereka belum memimpin. Artinya kalau istilah dunia, kerajaan itu belum balik kepada mereka. Kalau pakai istilahnya Pak Prabowo yang didukung sama Pak Tonggol itu, belum berkuasa gitu loh. Nah itu yang ditunggu. Begitu berkuasa, wah pasti dirangkul semua. Gitu. Tapi apapun akan dilakukan supaya apa? Supaya bisa berkuasa, kan Prabowo bilang gitu kan, apapun harus kita lakukan supaya kita berkuasa. Kalau kita tidak berkuasa, kita nggak bisa apa-apa. Nah di Sonora kan juga gitu. Setiap mau dia rencana apa-apa kan, rencana yang jadi kan. Bahkan keadaannya juga terancam itu. Termasuk jemaat itu kan terancam juga, jemaat terancam juga. Ya, pendukung utama sudah meninggal gitu. Cara dukung apa sekarang? Bagaimana jadi kuat gitu. Nah sekarang kalau kita lihat ADRT kita pakai contohnya, ada nggak di ADRT pengaruh Dewan Pendiri kepada satu sinode dan dia bisa mengevaluasi? Sama sekali kan? Nggak ada. Republik ini misalnya berdiri, apakah bisa Soekarno atau siapapun yang pernah mendirikan bangsa ini, balikin ke kami gitu? Mana ada kayak gitu? Atau dia bisa bikin sidang rakyat gitu? Nggak ada. Jadi organisasi itu harus diurus oleh siapa? Oleh orang yang diberi kepercayaan saat itu, saat kepemimpinan sekarang ini. Kita harus belajar Bapak Ibu bahwa memang saya sebenarnya agak enak, saya udah telepon Bapak ini, Pak siapa namanya? Ini Pak Yobel ya, saya bilang Pak Yobel berdua aja pergi sama Pak Mangurut, saya nggak mau ikut, saya bilang gitu. Karena apa? Bilang alasannya Hah? apa? Karena apa? Karena satu nanti Pak Mangurut marah-marah. Aku ini juga. Enggak lah. Iya. Terus kalau dia marah-marah sama dengan yang kami yang mau pukul meja waktu itu loh. Tapi itu yang membuat izinnya keluar ya Pak ya. Kalau nggak dikertak kayak gitu kan izinnya nggak keluar juga kan? Gitu loh. Nah, tapi ya tiba-tiba Pak Mangurut, saya udah mau WhatsApp Pak Mangurut, kalian berdua aja gitu. Tiba-tiba dia berdua ngeluar, cep, nggak jadi nggak ada yang puji Tuhan. Selamatlah saya gitu ya. Selamat lah. Iya, kalau enggak kan dia bilang saya penakut pasti. Penakutnya itu katanya gitu. Tapi memang kita harus dukung ya, Bapak Ibu. Kita dengan temperamen kita yang berbeda itu pasti kita dukung lah. Ya. Katanya 2-3 orang datang aja rame-rame, udah nggak usah pakai 2-3 orang yang ikutin Kemenak, itu datang rame-rame, cep gitu. Iya. Kenapa harus datang 2-3 orang? Nah, kamu ngajak ini kok, mau ngajak mediasi, ngajak kami ya datang rame-rame gitu. Nah, cuma 2-3 orang, ngapain kita datang 2-3 orang? Benar nggak? Semoga pas mobilnya platnya apa? Genap. Nah, genap. Semoga pas genap bisa ngangkut orang Depok semua. Tanggal yang kenapa ya? Ngangkut Pak Willy semua.
Ya setidaknya pengurus sinode lah Pak Ma'ruf semua ya. Ada lah pengurus sinode semua. Iya. Ya, jangan sampai pengurus sinodenya nggak ada gitu loh kan. Ketuanya, sekumnya. Nanti mereka nganggap kita itu pecah. Gitu ya. Oke, terakhir. Ya semua punya kelemahan kelebihan tuh ya, temperamen itu ada kelebihannya, ada negatifnya, ada kekurangannya. Tapi sebenarnya itu yang dibilang besi menajamkan besi ya supaya kita saling ngasah kalau ya saling mengasah lah. Ya canda kita, tawa kita, sukacita kita itu semua saling menajamkan kita untuk menghilangkan semua Pak. Ya kalau dibilang stres nggak boleh stres ya. Karena sampai hari ini saya nggak setuju dengan stres itu. Depresi dan kata dan lain sebagainya seharusnya hamba Tuhan tidak seperti itu karena kita punya Roh Kudus ya. Karena kita punya Roh Kudus seharusnya hamba Tuhan tidak ada kata depresi buat hamba Tuhan. Seharusnya hamba Tuhan itu sukacita. Ada tekanan tapi bukan membuat dia depresi loh. Jadi tekanan itu justru membuat dia semakin apa? Semakin terbentuk, karakternya terbentuk, semua akan menjadi terbentuk di sana. Ya, tapi kalau dia bilang, aduh udah malas nih, kayak dibilang tadi gimana saya makan, gitu. Cuman 10 orang ya jemaatnya, gimana saya caranya makan gitu. Berarti kan nggak terbentuk karakternya. Jawabannya sederhana itu, nggak terbentuk karakternya. Kalau orang terbentuk karakternya, nggak mau 1 orang, 2 orang kita khotbah cuma keluarga kita, suami istri situ ya, jalan aja terus. Karena memang pelayanan itu tidak akan hidup dari apa? Kita tidak akan hidup dari pelayanan itu, tapi kita hidup dari Tuhan. Gitu. Jadi biasanya itu tadi saya bilang, saya ada kecurigaan sedikit, yang seperti itu adalah orang-orang yang memang tidak fokus kepada kerajaan surga itu. Nah, fokus dengan lututnya Pak ya. Nah, makanya saya bilang, mahasiswa saya bilang ini, pertama Anda datang ke STT ini Anda berlutut dan didoakan. Yang kedua, Anda keluar untuk pergi PPL, Anda berlutut lagi. Yang ketiga, Anda lulus, Anda berlutut lagi. Yang keempat, Anda berlutut lagi kapan? Waktu menikah, berkati pendeta kan dia berlutut. Ya. Lalu setelah itu setiap hari akan berlutut. Karena dia akan mengandalkan Tuhan di dalam pelayanannya. Tapi setelah dia berlutut, sampai kapan tuh berlutut tuh? Ada 2 kemungkinan. Waktu itu akan berakhir ketika Yesus mengangkat kita kembali dari dunia ini. Pengangkatan itu, ada pengangkatan kita diangkat. Lalu yang kedua, kemungkinan yang kedua Teos, kita diangkat. Kapan kita diangkat? Yaitu peti mati kita diangkat. Itu sudah kita nggak berlutut lagi secara umum. Ya, jadi mari berlutut. Lutut kita yang kita pakai. Ya, saya nggak tahu para penganut John Calvin. Ya, tahukah kalian bahwa Calvin itu sebenarnya melebihi orang-orang karismatik sebenarnya benar. Doanya sangat kuat sekali. Bukan hanya khotbahnya saja, bukan hanya doktrinnya saja. Tapi kalau kita belajar tentang spiritualitasnya John Calvin itu, salah satu doanya itu sangat kencang sekali. Dan dia orang yang sangat, kenapa dia berani radikal? Karena itu keyakinan yang dibuat itu. Ya, temperamen. Terakhir ya. Yang terakhir itu pahamilah kepribadian kita yang berbeda-beda. Mari saling menerima satu dengan yang lain. Ya, jadi kita sekalipun kita berbeda-beda supaya kita saling menajamkan, ya udah, marilah saling menerima. Terimalah Pak Damai yang kayak gitu model. Ya, apa yang kita makan katanya hilang dia pergi. Kami harus ditegur. Ya memang ditegur juga Pak. Ya hilang dia pergi kan? Supaya Ya. tajam gitu. Ya. Tadi datang. Bentar dulu ya, aku ngambil kopi dulu katanya. Kopi saya pinjam. Makanya saya mikir, pantas saya diminta khotbah gitu, karena dia pergi-pergi. Ya, nggak betah juga dia ternyata itu. Nah, memang banyak manusia unik. Pak Omar banyak manusia unik. Nggak ada manusia tak unik itu, semua unik gitu. Ya, masing-masing kita punya keunikan masing-masing. Tapi keunikannya kita itu sebenarnya, ya itulah yang dibilang kepribadian berbeda-beda itu ya. Nah, makanya dibilang ada orang itu yang suka, wah, yang sangat berhati-hati. Ya, atau yang Martin ini sangat berhati-hati orang. Tapi ada yang sangat dominan. Ya, ada orang-orang kolerik itu sangat dominan. Makanya orang kolerik jangan suruh bicara. Lama bicaranya, kan udah terbukti 2 hari ini kan. Lama bicaranya, kenapa? Dia dominan. Dia dominan, nggak mau 2 menit ya, apaan sih 2 menit? Itu kan. Tadi dia bilang, Pak, waktunya Pak, jangan atur-atur saya. Gitu. Itu dominan Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, dan itu memang ada orang seperti itu kan, sangat dominan. Makanya pemimpin-pemimpin itu memang orang-orang kolerik banyak. Ya, orang-orang kolerik itu banyak pemimpin itu orang-orang kolerik yang sangat dominan,
apapun yang terjadi dia bisa mendominasi semuanya. Tapi ada juga orang yang yang ramah banget, shalom gitu. Ya Pak David tadi kan saking ramahnya kan, kok datang katanya gitu, oh datang ya katanya gitu kan. Tapi di ke belakang sini nggak disalah gitu. Nah itu kan bahaya juga itu ya, datang katanya ke sini nggak. Ada yang ramah banget, tapi ada yang sangat terbuka, wah terbuka, open kok. Ini kalau ini yang sangat terbuka Pak, jangan dibikin jadi konselor. Semua rahasia Bapak akan kasih tahu sama orang. Sangat terbuka, ya kan? Nah, tapi ini yang paling bahaya, ada orang yang neurotik. Tahu yang neurotik itu, nggak stabil. Ya, hari ini A, besok udah B, hari ini teman, besok musuh. Ya, dan dia bilang orang-orang yang berkepribadian ganda itu. Jadi kita harus hati-hati juga dengan orang-orang seperti itu. Hari ini bisa tertawa dengan kita, tapi kita besok bisa dikhianati sama dia. Nah itu mungkin yang harus kita hati-hati ketika kita makan sepiring dengan mereka, semeja dengan mereka. Yang hari ini bisa tertawa dengan kita. Lah Tuhan kan, Tuhan Yesus juga dikhianati dari meja tuh. Yesus itu kan disalibkan dari meja juga. Bukankah itu yang dikatakan, bukan aku ya Tuhan. Judas itu bilang gitu enggak? Bukan aku Tuhan. Masih dibantah, Tuhan yang maha tahu dibantah Bapak Tombo. Bukan aku katanya, padahal dia pengkhianat. Ya, jadi 5 tipe kepribadian ini memang harus semua kita punya ya. Coba lihatlah, yang sangat berhati-hati itu siapa di antara kita? Yang sangat dominan siapa? Yang ramah banget siapa? Ya, yang ramah banget mungkin Susi kali ya, ramah banget. Ya, sangat terbuka gitu misalnya. Yang sangat terbuka. Nah, satu lagi yang neurotik ini mungkin kita nggak ada. Semua kita stabil orangnya ya. Iya, kalau neurotik itu kan nggak stabil itu orangnya ya. Kalau kita semua stabil orang. Tapi ini semua ada. Dan ini yang dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi marilah kita belajar ya. Kita belajar dengan baik, memahami potensi laten kita. Lalu yang kedua memahami temperamen kita. Lalu yang ketiga adalah memahami kepribadian kita. Ya, mari kita ini kan pengajar-pengajar juga ya, latihanlah semua kita bukalah, ya jangan biblika semua kan bingung juga orang kan biblika semua sekali divariasi dengan yang berbeda. Ya, yang berbeda yang artinya kita jadi bisa paham oh, kenapa Pak Manguruk itu bisa bertahan? Oh karena dia orang dominan. Pak Manguruk kita lepas di Kalimantan hidup itu dia. Percaya dengan saya itu dominan itu pasti hidup. Tapi coba kalau orang-orang yang sangat berhati-hati kita taruh di sana, nggak jadi tuh pelayanan. Ya, kenapa tadi bilang nggak ada pos pay? Mungkin semua tim yang sana orang yang sangat berhati-hati. Wah janganlah, kalau kita coba nanti jadi masalah lagi nanti janganlah katanya gitu. Ya, orang-orang dominan itu banyak berhasil. Ya, mau dilepas dimanapun katanya orang dominan itu bisa. Tapi ya orang-orang yang sangat terbuka juga bagus juga kan? Ya enggak? Saya belum makan ya katanya gitu. Jumatan dia bilang gitu, saya belum makan katanya, aman dia. Tapi kalau orang yang banyak, nggak enak ngomongnya. Lama-lama dia lapar. Coba kita taruh di misi ya, misi. Tapi nggak tahu nih, coba yang dari tadi kan kita bilang gini, Pak Manguruk bilang nggak ada pos PI, nggak ada apa gitu ya. Di Kabar Baik dilatih nggak mereka bikin jemaat gitu? Ada nggak mata kuliah untuk itu gitu? Ya. Kadang-kadang kan mungkin cuman motivasinya kita aja gitu ya, motivasinya kita lalu kita bikin pelatihan penginjilan dan lain sebagainya. Tapi mungkin harus ada semacam mata kuliah yang memang harus dibuat, SKS yang harus dibuat yang bisa menolong apa itu pendirian jemaat gitu, apa itu church planting misalnya, apa itu mendirikan jemaat, supaya dia mengerti bahwa apalagi kalau kayak kita kan terserah kita bikin kurikulumnya kan, ya nggak apa-apa ini. Kurikulum belajar itu kan kita yang ngatur. Ya sekalipun Nadim udah dipecat ya, udah diturunkan Nadim sekarang udah agak ketat lagi, sekarang balik lagi pendidikan tinggi ini ya. Kalau dulu kan terserah kita bikin kurikulum. Karena sekarang kan udah akan diganti lagi tuh kurikulum, udah beda lagi bukan? Ya udah beda lagi benar. Kurikulum pendidikan tinggi kan sudah apa namanya? Kurikulum merdeka kan akan dirubah lagi. Iya. Iya. Nah, ujian nasional juga. Nah, ujian nasional akan keluar, akan ada lagi. Kalau dulu kan nggak ada itu semua kan? Ya udah sempat dihapus semuanya itu. Tapi sekarang dimunculkan lagi. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu, coba kita latih lah supaya nggak ada keluar nggak bisa bikin pos PI gitu ya. Karena semua bisa bikin pos PI.
semua harus bisa bikin gereja. Kalau kita nggak bikin gereja, gimana kita jadi gembala nggak ada gerejanya loh? Ya nggak? Kita harus bikin gereja. Mau berapa orang pun di dalamnya harus ada gerejanya, gitu. Harus ada gerejanya. Dan kita harus bangun itu. Mau kita bikin di tempat yang kecil, tempat yang besar, kan melayani mengembalakan itu kan nggak bicara jumlah di dalamnya. Tapi bicara bagaimana kita memulihkan sebanyak mungkin orang di sana untuk menggenapi yang namanya amanat agung yang Tuhan berikan. Ya, ini membutuhkan kepribadian yang baik untuk menanggapi. Ya, terakhir penutupnya ya. Sebenarnya gini penutupnya. Saya ada untuk menajamkan kalian dan kalian ada untuk menajamkan saya. Dan mari kita saling menajamkan satu dengan yang lain. Ya, sekalipun mungkin menurut Pak Mangurub tadi Bapak orang Arminian, silakan ditajami dengan konsep Calvinnya. Bapak juga tajamkan lagi dengan Arminiannya, Pak. Ya, mana tahu Bapak yang bertobat dari Calvinis atau Bapak ini jadi Arminian, kita nggak tahu juga. Bisa juga. Ya, tergantung bagaimana kita bisa memahami satu dengan yang lain. Mari kita terbuka satu dengan yang lain, itu jauh lebih baik. Saya senang loh. Ya, kita ini kalau ya dia Pak Mangurub mau ngomong doktrin gimana pun saya nggak akan terpengaruh dengan itu. Mau dia bilang saya gimana pun saya nggak terpengaruh dengan yang diyakini oleh beliau. Kenapa? Saya punya keyakinan juga. Nah, itu uniknya. Tapi nggak tahu nanti kalau membangun GKB, saya diundang Pak sama STT Lens mengajar sekarang. Boleh ya. Lens itu bagus sekarang. Lens itu kan Abalov. Abalov itu sekarang kedepannya katanya dia akan membuat satu badan konsorsium teologi di sinodenya. Karena dia bilang mereka tidak akan lagi menikmati doktrin-doktrin yang pernah mereka buat. Jadi mungkin akan. Berarti presiden akan habis. Ah, itu dia maksudnya. Ya, itu dia. Jadi saya heran itu ada David Basuki namanya, ketua yayasan dari STT Lens itu. Dia gembala di Gunung Sahari itu ya. Nah, ketika dia bicara ini orang untuk di Calvinis. Setahu saya kan mereka ada ini ya. Jangan berhenti itu nanti. Ya, dia bicara. Ya, Calvinis kan. Calvinis kan. Sangat luar biasa sekali. Ya mungkin bukan prestasi ganda tapi model Calvinisnya dia, kan dia selalu bilang Calvin. Ya, nggak mungkin 5 dong katanya gitu. Saya dalam hati saya mungkin Pak. Siapa katanya ketua sinode saya? Oh gitu ya? Saya gitu. Bukan ngomong sama dia orang kita. Saya diwawancara masalah gaji kok. Ini masalah bayar ngajar itu loh Pak. Saya ngajar di November Desember kan ngajar di sana. Saya diwawancara untuk ini. Ya, tapi bagus. Nggak mungkin 5 kan katanya. Kalau 5 itu hype loh katanya. Iya, ketua sinode saya. Hah? Bapak, ketua sinode kan hype katanya. Iya, hype. Karena dia itu nggak setuju kalau 3. Kalau 3 itu ragu-ragu tuh Pak katanya gitu. Jadi minimal menurut dia maksimal itu 4. Kalau 5 itu terlalu super. Ya, dan dia pegang 4. Ya, jadi nggak tahu ya. Dia memang di STT Battle kuliahnya. Apakah STT Battle sudah secanggih itu ya? Konsep orang. Tapi dia bisa dipengaruhi dengan baik loh. Dengan baik loh konsepnya. Ya, konsepnya itu luar biasa sekali. Iya. Kalau ST itu kan nggak murni Calvin. Ya, nggak murni Calvin. Khususnya tanya. Dua-duanya dia dipakai. Ya, dua-duanya dipakai. Karisma Antika bukan kalau Karisma Antika bukan Calvin. kecuali Petrus Marion. Itu Calvin. Dan kita pengikut-pengikutnya dia. Baik. Jadi mari kita saling menajamkan ya. Jadi bukan hanya doktrin aja Bapak Ibu ya. Potensi kita, temperamen kita, kepribadian, apa aja kita saling menajamkan. Mari kita saling menajamkan supaya pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang menyukakan gitu loh. Ya. Jadi jangan nanti ketemu malas itu aja katanya gitu. Jadi harus ada yang menyukakan. Dan hari ini kita full tertawa tuh. Ya, tahu nggak gara-gara apa kita tertawa? Gara-gara anjing itu. Iya. Ya Pak Bapak ini juga tadi udah bilang masalah anjing lagi. Jadi kita jadi full bicara itu, sekalipun kita tahu Tuhan yang menyukakan kita, Tuhan yang menyukakan kita, Tuhan yang membuat kita bersuka cita, Tuhan yang membuat kita senang gitu ya, Pak Sekum.